Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari video sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini aku mau jelasin salah satu materi di bahasa Inggris yang juga mungkin teman-teman pelajari kalau misalkan lagi pada persiapan TOEFL, di mana salah satu materi ini menurut aku lumayan tricky dan butuh waktu untuk dipahaminya, di mana mungkin teman-teman banyak yang kebingungan. Jadi, di sini aku mau ngejelasin tentang penggunaan tipe-tipe other, ada another, other, others, the other, dan juga the others dalam pilihan kalimat. Jadi, di sini aku akan mencoba menyederhanakan supaya teman-teman bisa menggunakan pembedaannya di kalimat-kalimat yang nanti ditanyakan saat ujian. Jadi untuk key point ya, kita tahu kalau misalkan tipe-tipe other ini, baik another, other, others, the other, ataupun the others, artinya itu yang lainnya. Nah, penggunaannya di sini kalau untuk another sendiri itu dia diikuti dengan singular noun, di mana singular noun itu adalah kata benda tunggal. Sedangkan kalau dia other tanpa s itu dia itu untuk setelahnya wajib diikuti oleh plural noun, di mana dia itu merupakan kata benda jamak. Nah, kata benda jamak itu ditandai dengan penambahan huruf s ataupun es di ujung dari kalimat bendanya, kayak gitu. Nah, di kedua tipe other ini, another, baik another maupun other, itu wajib diikuti oleh noun. Jadi setelahnya itu harus ada noun. Kalau misalkan setelahnya bukan noun, maka tidak boleh digunakan baik another maupun other. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Let's go to another place. Nah, karena place ini merupakan kata benda, kata noun, kata benda yang dia itu sifatnya tunggal, maka kita bisa gunakan another di sini. Sedangkan kalau ini, do you have any other available rooms? Dimana di sini kan available rooms itu masuknya noun phrase, dimana noun phrase-nya di sini itu merupakan salah satu noun phrase yang bentuknya jamak karena ada penambahan s di akhir kalimatnya, di akhir katanya, yang berarti dia itu sifatnya plural nouns. Nah, karena dia plural nouns, maka kita gunakan di sini other. Artinya apakah kamu memiliki available rooms atau ruangan yang kosong atau ruangan yang dapat tersedia. Nah, selain itu juga di sini ada you can listen to this or many other songs. Dimana di sini songs-nya itu merupakan plural nouns, jadi bisa kita gunakan other di sini. You can listen to this or many other songs. Kamu bisa mendengarkan lagu yang ini atau lagu-lagu lainnya, kayak gitu. Nah, itu untuk yang pertama, untuk another dan other. Nah, selanjutnya bagaimana kalau others, dimana other-nya ini ditambah s di belakangnya. Nah, others ini cuma bisa digunakan kalau kata setelahnya itu merupakan selain noun, jadi selain kata benda. Contohnya kita lihat di sini, some language are difficult to learn, others are easier. Nah, ini kan bukan merupakan kata benda kan, are easier. Dia ini setelahnya are di sini kan adalah to be, dan sebenarnya others di sini mereverse terhadap language-nya tadi. Artinya some language are difficult to learn, beberapa bahasa mudah dipahami atau dipelajari. Others di sini, sedangkan beberapa bahasa lainnya itu mudah. Jadi ada beberapa bahasa yang sulit dipahami, ada beberapa bahasa yang juga mudah dipahami, kayak gitu. Jadi di sini bisa dilakukan penggunaan others karena istilahnya itu bukan noun kata benda kayak tadi ya, place atau available rooms atau songs, tapi dia di sini are easier, ada to be-nya di sini. Lanjut bisa juga seperti ini, some people drink coffee in the morning, others prefer tea. Nah, ini juga bukan merupakan kata benda, jadi kita bisa menaruh others di sini. Nah, others ini satu-satunya yang bisa digunakan kalau katanya itu, ya kata setelahnya itu merupakan kata selain noun, gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai the other atau the others. Nah, kalau teman-teman udah pelajari sebelumnya, penambahan di itu merupakan salah satu bentuk artikel yang menunjukkan bahwa kalimat itu bersifat spesifik, kayak gitu. Nah, maksudnya apa sih spesifik? Jadi, spesifik itu artinya benda yang mau disebutkan itu merupakan benda yang memang sudah tertentu gitu sifatnya. Oke, nah kita lihat contohnya dulu aja biar lebih mudah dipahami. Kayak gini, Joe and Mark are here, where are the other kids? Nah, the other-nya ini kenapa dikatakan spesifik? Karena dia mau merujuk kepada anak-anak selain si Joe and Mark itu, kayak gitu. Nah, penggunaan
di other ataupun di others itu sebenarnya sama kayak penggunaan other dan others, hampir sama ya. Jadi dia untuk other sendiri itu bisa digunakan singular atau plural noun, sedangkan untuk others yang menggunakan s itu biasanya kalau setelahnya itu selain noun. Maksudnya gimana? Jadi kita lihat lagi di sini untuk contohnya. Kan ada tulisannya nih, Joe and Mark are here, where are the other kids? Nah, kids ini kan merupakan noun ya, baik itu plural ataupun singular. Berarti yang kita pakai adalah kata the other, yang dia itu tanpa tambahan s. Jadi the other aja, tanpa tambahan s. Sedangkan, kita lihat di sini, some of the girls are French, the others are German. Nah, kita lihat di sini kan yang are German itu bukan merupakan noun. Artinya kita pakainya yang the others yang ada tambahan s-nya, kayak gitu. Yang ini artinya kan beberapa anak perempuan itu merupakan orang Prancis, yang lainnya itu merupakan orang Jerman, kayak gitu. Di others-nya ini merujuk kepada si girls-nya di sini, kayak gitu. Nah, selain itu juga penggunaannya itu bisa digunakan sebagai, jadi tuh semua ini baik another, others, the others sama the others itu bisa digunakan fungsinya dua, sebagai adjektif maupun sebagai pronoun. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dia digunakan sebagai adjektif, itu artinya dia setelahnya itu diikuti oleh kata noun. Jadi kan ini kan aku ngomong ya berulang kali, kalau misalkan kayak gini, dia itu wajib diikuti oleh noun. Nah, karena dia itu setelahnya diikuti oleh noun, maka dia itu fungsinya sebagai fungsi adjektif. Adjektif itu artinya merupakan kata yang memberikan informasi tambahan tentang bendanya. Misalkan, contohnya kan ini, another place. Ini karena place-nya merupakan noun, berarti kalimat ini, fungsi another di kalimat ini adalah sebagai adjektif. Karena dia menjelaskan bahwa tempatnya selain tempat ini loh, selain tempat ini. Gitu. Dia memberikan keterangan tambahan pada kata benda kayak gitu. Selain itu juga, dia itu bisa berperan sebagai pronoun. Kalau pronoun itu dia, seperti yang kita tahu, merupakan kata ganti. Artinya kayak gini, misalkan, some of the girls are French, the others are German. Nah, the others ini berperan sebagai pronoun yang dia itu merupakan kata ganti untuk si girls-nya ini. Jadi bisa juga ditulis some of the girls are French, the other girls. Tapi kalau misalkan mau tulis the other girls ini nggak boleh pakai s ya, karena kan kita tahu girls ini kan pronoun-nya. The girls ini kan noun, sorry. Jadi dia bisa kayak gini juga ditulisnya the other girls are German. Tapi karena kita mau si the others ini sebagai pronoun, berarti dia nggak perlu ditulis lagi si girl-nya di sini. Nggak perlu diulang lagi. Artinya the others di sini merujuk kepada girls, kayak gitu. Artinya beberapa anak perempuan itu merupakan orang Perancis, anak perempuan yang lain merupakan orang Jerman, kayak gitu artinya. Intinya sesederhana itu. Itu kalau dibedakan berdasarkan fungsi adjektif dan fungsi pronounnya. Tapi biasanya untuk di soal sendiri itu jarang ditanyakan apakah fungsinya sebagai adjektif atau pronoun. Biasanya hanya berupa fill in the blank sama apakah dia correct atau incorrect kalimatnya, kayak gitu. Jadi tadi ya kita sebenarnya poinnya sih sebenarnya di sini ya, menggunakan kapan kita menggunakan another, other, others, dan the other maupun the others. Sedangkan untuk fungsi adjektif dan pronoun ini kita nice to know aja. Nah, ini ya contohnya lagi yang lain. Misalkan other itu bisa digunakan hanya sebagai adjektif. Artinya dia biasanya selalu diikuti oleh noun. Misalkan I want to talk to other doctors. Berarti karena si other-nya ini diikuti oleh doctors, berarti dia itu sifatnya sebagai adjektif. Karena doctors-nya di sini merupakan noun. Nah, adjektif itu sama dengan other plus noun. Begitu. Nah, selanjutnya, others is always used as pronoun. Artinya, kalau kita penggunaan others, itu dia selalu digunakan biasanya sebagai pronoun. Karena kita tahu tadi others nggak boleh diikuti oleh noun, kayak gini ya. Others itu selalu diikuti oleh selain noun. Kayak misalkan contohnya, some language are difficult to learn, ini nggak ada kok, others are easier. Nah, karena di sini are easier itu bukan merupakan noun, artinya others di sini fungsinya sebagai pronoun. Karena pronoun ini artinya syaratnya adalah others plus selain noun.
Ini bisa dipahami ya. Sama ini lagi contohnya. Nah, kalau the other dan the others itu can be used both as adjective or pronoun. Artinya bisa digunakan baik sebagai adjektif ataupun sebagai pronoun. Kalau dia digunakan sebagai fungsi adjektif, ini kita lihat setelah katanya itu ada noun. Adjektif itu selalu syaratnya setelahnya ada noun. Setelahnya tidak ada noun atau selain noun. Nah, ini. Kalau di sini tulisannya this computer here is new, the other computer is about 5 years old. Artinya karena the other ini disertai dengan komputer di sini sebagai noun, artinya the other di sini fungsinya adalah sebagai fungsi adjektif. Ini juga Joel and Karen are here, but where are the other kids? Nah, ini juga artinya dia ini fungsi the other sebagai adjektif karena setelahnya kids ini merupakan noun ya. Nah, bagaimana kalau penggunaannya sebagai pronoun? Sebagai kata ganti. Misalkan kayak gini, this computer here is new, the other is about 5 years old. Jadi si komputer ini dihilangin. Dengan begini sebenarnya penggunaan kalimatnya jadi lebih efektif karena penggunaan the other di sini udah merupakan kata rujuk dari si this komputernya. Komputer ini baru. Sedangkan komputer-komputer lainnya, komputer-komputer lain selain komputer ini itu merupakan komputer yang udah umurnya 5 tahun kayak gitu. Contohnya lagi di sini Joel and Karen are here, but where are the others? Nah, ini kan setelah kata the others ini nggak ada kata noun kan? Tidak ada noun atau selain noun. Nah, karena katanya ini nggak ada noun ataupun dia udah berakhir kalimatnya, artinya dia ini fungsinya sebagai pronoun. Nah, the others di sini merujuk kepada selain Joel and Karen, artinya anak-anak selain yang ada di Joel and Karen sini, kayak gitu. Dia merupakan kata rujuk. Nah, mungkin sampai sini teman-teman bisa dipahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, untuk latihan soalnya sendiri, pertama kita mulai dari mengisi fill in the blank ini. Nah, sebentar aku akan copy dulu untuk yang ininya, supaya kalian gampang untuk menjawab latihan soalnya nanti. Terus, baterainya. Oke, kita mulai. Jadi kita lihat di sini yang pertama ada tulisan I have been to New Zealand, Australia, and many countries. Kita tahu dulu ini countries-nya di sini merupakan noun. Apa tapi jenis noun-nya kan ada S-nya, plural noun atau kata benda jamak. Nah, kita lihat di sini yang berfungsi sebagai plural noun itu apa? Other ya. Jadi kita berarti di sini jawabnya other. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ke nomor 2. I'd like blank 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 beer please. Kita lihat beer-nya di sini kan merupakan kata benda tunggal atau singular noun. Artinya kalau singular noun di sini menggunakan another. Selanjutnya kita lihat di pertanyaan selanjutnya di sini where is blank 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 shoe? There is only this one in the shoe rack. Nah, kita lihat di sini. Where is blank 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 shoe? There is only this one in the shoe rack. Nah, sekarang kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Shoe di sini kan pertama adalah merupakan noun yang kita tahu dia harus singular noun. Tapi lihat di sini, setelah ditanyakan shoe-nya itu apa, dia ngasih penjelasan tambahan nih, there is only this one in the shoe rack. Artinya dia mau nanyain, ini kan ada spesifikasinya ya. Artinya dia nanyain sepatu lain selain ini, selain yang ada di shoe rack ini, ya kan? Artinya ini tuh sifatnya spesifik. Kalau spesifik artinya kita pakai the other. Jadi where is the other shoe? There is only this one in the shoe rack. Oke? Sorry ini aku akan warnain biru yang jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nomor 4. I think you should see blank 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 people. Nah, kita lihat people ini kan, people ini kan merupakan plural noun. Kok bisa tahu plural noun padahal nggak ada s atau se atau es-nya? Yuk teman-teman diingat lagi kalau misalkan ada irregular, ada yang disebut sebagai irregular di mana dia ini kalau misalkan kata jamaknya, kata jamaknya kata tunggalnya itu merupakan person. Person kata tunggalnya, kalau people itu kata jamaknya. Artinya kalau dia merupakan plural noun kita pakai apa?
Other tentu, di sini pakai other ya, karena dia nggak ada spesifik. Kenapa kita tahu nggak ada spesifik? Nggak ada kalimat selanjutnya yang menjelaskan kalimat pertama, kayak gitu. Itu salah satu, cara cepatnya. Nah, selanjutnya di sini ada I've talked to Josh and Sarah, but I haven't talked to blank 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 students yet. Nah, kita tahu di sini students ada S-nya, berarti dia plural noun. Nah, tapi kita lihat di sini, apakah dia spesifik atau enggak. Nah, kita lihat di sebelumnya ada kalimat tambahan nih, I've talked to Josh and Sarah. Aku bilang kan, biasanya kalau kalian amati lebih lanjut, kalau ada kalimat di sebelum atau di sesudah dari kalimat yang ditanyakan, itu biasanya tanda-tanda ada kondisi spesifik. Nah, kita lihat di sini, dia mau berbicara sama murid lain selain si Josh dan Sarah, artinya dia spesifik. Nah, kalau dia spesifik dengan kondisi ada plural noun, berarti kita pakai yang yes, the other. Berarti ini jawabannya the other. Selanjutnya lagi di sini ada he has two brothers. One is tall and handsome and blank 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 is short and unattractive. Nah, ini adalah salah satu contoh yang unik nih. Yang pertama, kan dia ada 2 kalimat. Berarti kalau 2 kalimat seperti nomor 5 ada kondisi spesifik ya, di mana, dia mau bilang kalau misalkan dari dua dua orang atau 2 saudara yang dia miliki, salah satunya tuh tinggi dan, tampan, yang lainnya tuh jelek dan pendek gitu loh, short and attractive. Nah, tapi apakah kita harus pakai the other ataupun the others? Nah di sini kondisi uniknya. Jadi teman-teman harus, apa ya namanya, tandai kalau ada soal seperti ini, di mana, apa namanya ya, dia itu ditanyakan kan ini ada 2 brother, satunya udah dijelasin, berarti kan kurang satu lagi, ya kan. Tapi kan kurang satunya lagi sifatnya udah pasti. Artinya kalau dia udah pasti nih, ini pakainya the other. Karena bener nih yang tersisa tuh cuma udah ada satu orang lagi, kita udah tahu nih pasti yang dimaksud sama penulisnya itu merupakan saudaranya yang lain selain yang disebutkan, pertama di kalimat pertama, karena tadi saudaranya cuma ada 2. Berarti kita udah bisa bilang ini spesifik, berarti kita pakai the other. Tapi ada soal lain yang nanti bakal bilang ke kalian, kalau misalkan dia bilang he has nih, misalkan ini ya contoh keadaan lain, kalau misalkan dia bilang he has-nya itu 3 brothers. Kalau dia bilang he has 3 brothers dan dia bilang cuma one is tall and handsome, nah dia kan nggak tahu nih, blank 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 is short and unattractive. Nah karena tadi yang dijelasin cuma satu, kalau di soal ini kan dia bilang ya one is tall and handsome. Nah, blank 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 is short and attractive. Nah, kalau kayak gini, dari 3 yang jelasin baru satu, berarti kan masih sisa 2 nih. Kita nggak tahu di antara 2 ini, yang mana yang short, yang mana yang short and attractive. Apakah salah satu dari 2 ini atau yang mana gitu loh, kita belum bisa memastikan. Berarti ini bisa kita tulis another jawabannya. Nah, ini tulis another is short and attractive, nanti terakhir kalau misalkan benar-benar sisa satu orang lagi, berarti tulis the other. The other is misalkan apa, misalkan handsome juga, handsome and funny misalkan, kayak gitu. Ngerti ya teman-teman sampai sini? Itu kalau pada keadaan khusus, oke. Oke, nomor selanjutnya kita bisa lihat di sini, "Ask me blank 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 question if you want, I know all the answers." Nah, sorry, question di sini kan merupakan noun ya, kita tahu di sini karena nggak ada S-nya berarti dia singular noun. Nah, oke. Karena dia di sini singular noun, tapi kita lihat di sini. Kan tadi kan ada 2 kalimat, tapi apa ini menunjukkan spesifikasi? Enggak ya, karena di kalimat keduanya dia nggak menjelaskan si question-nya, artinya ya udah ini nggak spesifik. Nah, berarti kalau dia singular noun dan dia nggak spesifik, kita pakainya yes, another. Selanjutnya kita lihat di nomor 8. Forget about this now. We have blank 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 problems. Nah, kita lihat di sini. Problems di sini merupakan noun, tapi bentuknya yes, plural noun. Nah, terus kemudian ada 2 kalimat, tapi apakah ini spesifik? Ya, kalimat pertama itu nggak menjelaskan atau nggak menspesifikasi kata benda pada kalimat kedua. Artinya problemsnya nggak dispesifikasi nih pada kalimat pertama. Artinya ini bukan yang spesifik. Nah, kalau dia unspecific dan plural noun, dia pakainya other. Oke, berarti di sini jawabannya adalah other. Selanjutnya yang nomor 9. Only two computers work all the blank 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 done. Nah, ini lihat. Done di sini apakah noun? Enggak ya, teman-teman. Ini bukan noun. Cuma ada satu nih jawabannya. Udah pasti banget nih. Kita lihat sekarang. Yang selain noun cuma ada penggunaan
Others. Berarti ini jawabannya others. Oke, selanjutnya kita ke nomor terakhir ya. Nah, untuk nomor terakhir nih gampang. Kita lihat dulu. Wait. Some people voted yes, some people voted no, and blank 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 didn't vote. Nah, kita lihat di sini walaupun dia satu kalimat, ada koma yang menjeda antaranya. Artinya, kita lihat some people voted yes, some people voted no, and blank 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 didn't vote. Nah, pertama, karena dia satu kalimat, ini kan kemungkinan dia itu unspecific ya. Tapi karena dia di sini ada penjelasan tambahan dari masing-masingnya, kita udah mulai curiga nih. Oh, mungkin ini spesifik karena dia mau menjelaskan bahwa sebagian orang ada yang memilih, sebagian orang tidak memilih, sebagian orang memilih iya, sebagian orang memilih enggak, dan sebagian orang tidak memilih. Nah, tapi kita nggak tahu nih. Ini adalah kondisi khusus ya. Jadi kalau teman-teman ketemu pertanyaan ini, tolong diingat-ingat, ini adalah kondisi khusus karena kita dalam posisi nggak tahu apakah sebagiannya lagi itu tidak memilih atau gimana kondisinya, nggak ada yang bisa tahu. Nah, karena kita nggak tahu sebagian lainnya itu benar-benar tidak memilih atau enggak, makanya di sini kita pilihnya kondisinya yaitu adalah unspecific. Oke, unspecific. Nah, unspecific plus didn't vote ini merupakan selain noun. Nah, kita lihat unspecific dan selain noun, others. Yes. Jadi di sini kita jawabannya adalah others. Oke, jadi ini diingat-ingat ya teman-teman kalau ketemu soal kayak gini. Mungkin nanti teman-teman bakal pertama mikirnya itu spesifik, tapi ternyata dalam kondisi ini kita nggak tahu sebagiannya itu benar-benar memilih atau enggak. Jadi sifatnya adalah unspecific gitu. Nah, oke, untuk latihan soalnya segini dulu, ada 10 soal. Nah, ini sebenarnya ada latihan soal tambahan, namun karena di sini durasinya juga udah kepanjangan, mungkin nanti kalau ada waktu aku akan bikin video terpisah untuk latihan-latihan soal lain. Semoga bisa dimengerti dan selamat belajar.